Ya, pemirsa, aksi sekelompok bajing loncat mencuri kardus karton di kawasan Pelabuhan Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara ini viral di media sosial. Ya, para pelaku memanfaatkan truk yang terjebak macet mencuri kardus, meski sopir truk telah turun dan melarang para pelaku. Nah, ini udah ada orangnya, ada kenetnya. Apalagi ada kenet. Ini sih bang ada di kawal, aduh. Nah, turun supirnya baju kuning. Dalam rekaman video amatir yang diabadikan sopir, terlihat sekelompok pemuda yang merupakan bajing loncat mencuri kardus karton dari sebuah truk bak terbuka yang terjebak macet di kawasan Jalan Pelabuhan Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara. Sopir truk yang mengetahui aksi pencurian tersebut keluar dari kendaraannya, mencoba melarang para pelaku, namun aksi pencurian tetap dilakukan. Aksi bajing loncat ini menyulut kemarahan para sopir pengangkut barang lainnya. Bukan hanya diam-diam, para pelaku beraksi secara terang-terangan. Nggak pernah bang, cuman kan selalu lihat bang. Makan dari supir resah bang. Resah bang ya? Kalau bisa ditangkap bang. Harapan abang seperti apa bang? Ya harapan kami ya, kalau ditangkap juga bang lawan-lawan juga. Ya, meresahkan bang ya? Meresahkan. Para sopir meminta polisi menangkap para pelaku bajing loncat karena sudah sangat meresahkan bagi pengguna jalan. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar melaporkan. Anak penyandang disabilitas mental tewas dikeroyok warga. Ya, korban dihakimi massa karena dituduh telah mencuri. Isak tangis pihak keluarga pecah saat melihat Rido, 15 tahun, tergeletak tak bernyawa di kamar jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih, Purwakarta. Remaja disabilitas yang duduk di bangku kelas 8 sekolah luar biasa di Purwakarta ini mengalami koma usai dikeroyok sejumlah warga di wilayah Kecamatan Cilamaya Wetan, Karawang pada 4 November 2025. Menurut keterangan sejumlah saksi, korban dikeroyok lantaran dituduh telah melakukan pencurian. Meski korban sempat dirawat, namun kondisinya tak kunjung membaik hingga akhirnya meninggal dunia. Mama, kami dari keluarga Rido, ya minta keadilan aja lah Pak. Selama ini biasa keluar rumah sendiri atau gimana Pak? Iya sih memang suka keluar gitu kan. Tapi nggak ada kasus apa-apa Pak. Selama dia pergi 4 hari, mau berapa hari nggak ada kasus apapun Pak. Baru kali ini gitu di Kerawang gitu. Karena kan pada saat kejadian anak Rido nih dikeroyok massa karena diduga melakukan pencurian. Padahal pada saat kami melakukan cek TKP bersama Inavis dari Polres Karawang dan juga Piket Reskrim, itu tidak terjadinya pencurian. Atas peristiwa ini, pihak keluarga pun menempuh jalur hukum dengan melaporkan kasus ini ke Polres Karawang. Jenazah korban pun diotopsi untuk mengetahui penyebab pasti kematian korban. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan Saputra, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, di tengah sukacita pertemuan Bilqis dengan orang tuanya, masih ada 2 anak lain yang belum diketahui keberadaannya. Salah satu di antaranya bahkan telah hilang sejak 3 tahun silam. Di saat balita berusia 4 tahun asal Makassar yang kini sudah ditemukan dalam waktu 1 pekan, kini di media sosial ramai soal 2 anak lainnya yang hingga kini hilang tanpa kabar. Adalah Alvaro Kiano Nugroho, bocah berusia 6 tahun yang hilang di Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Alvaro dinyatakan hilang sejak 6 Maret lalu yang artinya telah berlangsung selama 8 bulan. Melalui akun media sosialnya, Ibunda Alvaro kerap memposting harapannya agar bisa bertemu dengan putranya kembali. Sementara polisi sendiri mengatakan masih mencari keberadaan Alvaro ke sejumlah wilayah seperti Cilegon, Banten hingga ke Batam, Kepulauan Riau. Kakek Alvaro, Kiano Nugroho, mengaku sudah menempuh berbagai cara menemukan cucunya yang sudah hilang sejak Maret lalu. Keluarga berharap penemuan Bilqis bisa membantu mengungkap keberadaan Alvaro.
sampai sekarang ini berita ini sampai saat ini belum ada ke titik terang yang sifatnya menunjukkan di mana cucu saya Alvarokiano Nugroho itu berada. Sampai sekarang itu baik dari pihak kepolisian maupun dari manapun juga belum ada mengatakan yang pasti keberadaannya. Nah, maka saya juga berharap dengan adanya ini juga bisa, semoga juga bisa segera menemukan cucu saya Alvarokiano Nugroho kembali ke rumah, kembali ke keluarga dalam keadaan sehat walafiat. Selain Alvarokiano Nugroho, ada juga balita bernama Kenzi Alvarezi yang hingga kini belum diketahui keberadaannya. Bocah laki-laki ini diketahui hilang sejak 1 September 2022 atau masih berusia 3 tahun. 3 tahun berlalu, keberadaan Kenzi belum diketahui. Saat itu Kenzi menemani ibunya berjualan di warung depan rumahnya di Dusun Danau, Kabupaten Bungo, Jambi. Namun nahas, saat ibunya selesai melayani pembeli, Kenzi tiba-tiba sudah tidak ada di tempatnya bermain. Keluarga menyebut hingga kini tidak ada lagi kabar dari kepolisian mengenai perkembangan pencarian putranya. Tim Liputan iNews melaporkan. Saat kasus hilangnya Kenzi Alvarezi, anak asal Kabupaten Bungo, Jambi, kembali viral, beredar video seorang anak suku anak dalam yang mirip dengan Kenzi. Ya, polisi pun bergerak menyelidiki dan memastikan bahwa bocah suku anak dalam tersebut bukanlah Kenzi yang hilang 3 tahun lalu. Sempat viral di media sosial, seorang bocah warga suku anak dalam disebut-sebut mirip dengan Kenzi Alvarezi, warga Bungo, Jambi yang hilang sejak 3 tahun lalu. Terkait hal ini, kepala suku anak dalam pun membantah dengan keras. Ia pun berharap wajah anak suku dalam ini tak lagi viral di media sosial. Ya, perkenalkan, nama saya Temenggung John yang di Desa Mentawa. Inilah anak kami yang diviral-viralkan sama netizen. Jadi ini asli anak suku dalam. Asli anak suku dalam, lahirnya di Mentawa. Jadi untuk saat ini kami pokoknya tidak terima lagi anak kami dipira-pira lagi. Polisi pun telah menyelidiki dan menelusuri hal ini. Polisi memastikan bocah asal suku anak dalam yang viral tersebut bukanlah Kenzi. Saya menghimbau kepada para masyarakat yang memberikan informasi, saya ucapkan terima kasih. Namun dari pengecekan benar adanya, yaitu dasarnya dari kakak, kemudian kita klarifikasi kepada orang tuanya bahwa yang mirip dengan Kenzi itu adalah bukan Kenzi. Sebelumnya, Kenzi Alvarezi, warga Desa Danau, Kecamatan Pelapat Ilir, Kabupaten Bungo, Jambi, hilang pada 1 September 2022 silam. Kenzi yang saat itu berusia 3 tahun diduga diculik oleh seorang perempuan yang mengendarai sepeda motor. Polres Bungo telah membentuk tim khusus untuk mendalami kasus penculikan ini dan berharap Kenzi segera ditemukan. Dari Kabupaten Bungo, Jambi, Budi Utomo, iNews melaporkan. Komisi Pemberantasan Korupsi terus mendalami dugaan korupsi miliaran rupiah yang melibatkan Bupati Ponorogo Sukiri Sancoko dan sejumlah pejabat. Terbaru pemirsa, KPK menggeledah rumah dinas Sekretaris Daerah Agus Pramono dan kantor dinas PUPR. KPK menggeledah mobil dinas dan rumah dinas Sekda Ponorogo Agus Pramono di Jalan Hos Cokro Aminoto, Ponorogo. Seluruh ruangan hingga sejumlah mobil yang terparkir turut digeledah. Di tempat lain, KPK juga menggeledah kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Ponorogo. Penggeledahan ini terkait dugaan korupsi proyek pembangunan RSUD Harjono Ponorogo dan proyek pembangunan monumen reok senilai 230 miliar rupiah. Terkait pemeriksaan dan penggeledahan ini, Kepala Dinas PUPR Ponorogo, Jamus Kunto, mengaku menghormati dan mendukung proses hukum yang tengah berjalan.
Jadi pada prinsipnya kami menghormati proses ini dan membantu sepenuhnya proses hukum yang ada ini, dan untuk yang selebihnya silahkan untuk bertanya langsung ke KPK. Pak, tadi yang diperiksa apa aja, Pak? Silahkan aja ke KPK. Jenisnya apa, Pak? Ya data-data yang ada di kantor kita ini.